Kalau dulu Nabi SAW mengatakan aksaru khotoya bani Adam fil lisan, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Tulisan itu sejajar dengan lisan sekarang. Sejajar dengan lisan. Iya. Dikatakan sama saat Iya. Dihukumi sama. Hukumi sama karena sekarang kan orang ingin mengatakan sesuatu tapi lewat tulisan sekarang. Ya. Lewat tulisan. Makanya para ulama mengatakan tulisan itu hukumnya sejajar dengan dengan lisan sekarang. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan ini kita sekarang bersama dengan Ustadz Yusuf Abu Bedah As-Sidawi Hafidhullah Ta'ala. Gimana Ustadz? Ini di Saung Ustadz, kalau di Bandung namanya Ustadz. Kalau di Jawa apa namanya Ustadz kita? Kayak gini? Gazebo. Ustadz sehat ya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz. Ini kita akan mau bicara yang mungkin sebagian besar hari-hari ini rakyat Indonesia menggunakan Ustadz, yaitu media sosial Ustadz. Seperti media sosial Ustadz, medsos. Jadi dari data yang ada di tahun 2023 ini sekitar 60% warga negara Indonesia menggunakan medsos Ustadz. Jadi artinya jauh lebih banyak yang memakai daripada yang tidak Ustadz. Termasuk golongan yang tuanya Ustadz. Nah, sebelum ke sana apa ini Ustadz kira-kira dalam Islam hukum bermedsos ria Ustadz? Seperti itu Ustadz. Masya Allah. 60% ya? 60% Ustadz yang enggak 90%. Ini data bulan Januari Ustadz. Nah, mungkin semakin ke sini datanya makin banyak Ustadz, seperti itu Ustadz. Allah musta'an. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya, media sosial ini sekarang Masya Allah Pak jamur di musim hujan. Betul sekali Ustadz. Laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, ya, yang kaya, bahkan yang miskin gak mau kalah juga. Gak mau kalah, betul Ustadz. Semuanya punya yang namanya HP pinter ini. Yang tentunya kalau kita berbicara tentang hukum asal ya kita membawanya kepada kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Alhamdulillah Islam ini Masya Allah agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Tidak ada satu permasalahan pun yang muncul kecuali dalam Islam itu sudah ada penjelasannya. Termasuk penemuan-penemuan teknologi modern. Ya, baik itu berupa misalkan HP, laptop, transportasi modern, dan penemuan-penemuan yang lainnya. Ketika kita menjumpai penemuan-penemuan modern, kita kembalikan kepada kaidah syariat Islam. Kaidah dalam syariat Islam, hukum asal masalah dunia adalah boleh. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah SWT yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Jadi Allah sudah mempersilahkan kepada kita. Silahkan manfaatkan apa yang ada di muka bumi ini, ya, selama itu untuk hal yang baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama kita mereka membuat sebuah kaidah, ya, sebuah kaidah yang sangat bagus sekali untuk kita fahami bersama, yaitu hukum asal masalah dunia, hukum asalnya boleh. Hukum asal masalah dunia boleh, ya, boleh sampai ada dalil yang melarang. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, masalah agama, hukum asalnya adalah haram. Nggak boleh. Sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Ini kaidah penting. Diambil dari hadis riwayat Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum. Kalau urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama, untuk urusan ibadah, maka harus sesuai dengan petunjuk saya, aturan dari saya. Makanya penemuan-penemuan modern, ya, teknologi-teknologi modern, walaupun itu penemunya adalah orang-orang kufar, hukum asalnya boleh. Karena apa? Karena kita hanya memiliki 4 pilihan menghadapi penemuan-penemuan modern itu. Satu, kita tolak semuanya. Pokoknya penemuan modern kita tolak semuanya. Baik itu penemuan yang baik ataupun yang buruk. Dan ini tidak mungkin. Yang kedua, kita terima semuanya. Baik yang baik maupun yang buruk. Ini juga tidak mungkin. Yang ketiga, kita ambil yang buruk, kita tolak yang baik. Ini juga tidak mungkin. Tersisa satu pilihan lagi. Kita ambil yang baik dan kita tinggalkan yang buruk. Termasuk yaitu media sosial. Media sosial ini istilahnya
pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Ada baik, ada buruk. Hmm. Ada plus, ada minusnya. Hmm. Ada manfaat, ada madarat. Makanya ada sebuah buku yang ditulis, ya, media sosial sebelah surga sebelah neraka. Sebelah surga Sebelah surga sebelah neraka. Artinya ada hal-hal yang bermanfaat dari media sosial ini, tapi juga ada hal-hal yang bersifat madarat. Oleh karenanya sikap kita ambil yang baik, gunakan untuk yang baik-baik. Ya. Adapun yang untuk dosa, untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama, tinggalkan. Ya, dengan demikian kita bersikap tengah, tidak anti, ya, kita buang secara total, tapi kita juga tidak menerima semuanya. Karena harus kita akui bahwa dalam media sosial itu tadi ada baiknya, ada buruknya. Ya, siap, Ustaz. Oleh karenanya hukum asalnya kita kembalikan kepada kaidah. Hukum asalnya adalah boleh. Ya, hukum asalnya adalah boleh. Silakan dimanfaatkan dengan catatan kita mengambil yang baik, tapi hal-hal yang buruk dari media sosial tinggalkan. Baik, gitu. Ustaz. Wow. Nah, ini Ustaz, kalau dari data juga Ustaz, bahwa mungkin 3 teratas medsos yang banyak dipakai di Indonesia itu adalah WhatsApp, Instagram, lalu Facebook, Ustaz. Dan hampir kita di pekerjaan, keluarga, teman itu udah nggak bisa nggak bisa lepas dari 3 itu Ustaz, hari-hari ini Ustaz, gitu, seperti itu. Nah, apa aja? WhatsApp Facebook. Nomor 1 Ustaz, nomor 2-nya Instagram, baru bawahnya Facebook, Ustaz. Dulu Instagram nomor 2 Ustaz. Sekarang Instagram nomor 2-nya Facebook, nomor 3-nya Instagram. Sekarang kebalap, Instagram nomor 2 Ustaz, seperti itu. Masya. Nah, gimana Ustaz plus minusnya Ustaz, dalam pandangan Ustaz ataupun dalam pandangan Islam sendiri ya, menggunakan medsos sendiri, apa plusnya apa minusnya gitu Ustaz? Ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, bahwa media sosial ini, baik itu Facebook, baik itu WhatsApp, baik itu Instagram, baik itu YouTube, TikTok, Twitter, gitu. dan lain sebagainya, itu seperti tadi pisau bermata dua. Ada baiknya, ada buruknya. Ya. Baiknya misalkan manfaat yang dari media sosial ya, Masya Allah ini bisa menjadi wadah bagi kita untuk belajar ilmu agama. Sekarang Masya Allah, banyak ilmu tersebar dengan media sosial. Informasi-informasi kajian, termasuk sekarang ini yang kita ini kan juga pakai media sosial. Betul, tersebarnya di media sosial dan sebagainya ya kan. Podcast, betul. Ini kita bisa belajar ilmu agama, kemudian juga bisa menjadi ladang kita untuk dakwah, menyebarkan ilmu, Masya Allah gitu. Bisa juga diantara manfaatnya adalah untuk menyambung silaturahmi. Betul. Apalagi kalau misalkan tadi kayak WhatsApp ada grup-grup ya, menyambung persahabatan, kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, informasi dan lain sebagainya. Demikian juga mendekatkan yang jauh. Iya betul. Kita punya misalkan saudara di ujung sana, Papua misalkan, ya seakan-akan sekarang sudah dekat aja. Bisa apalagi video call, video call. Bahkan yang luar negeri pun Masya Allah mudah sekarang. Zaman dulu boro-boro gitu kan. Alhamdulillah. Jadi itu manfaat-manfaatnya. Bisa juga kita pakai untuk bisnis, pekerjaan saat ya. Hal-hal yang mubah ya, bisa menjadi lebih cepat sekarang ini. Zamannya sekarang semuanya instan, serba cepat ya. Nah, ini manfaat. Ya. Tapi harus kita akui juga bahwa di sana ada racun-racunnya juga dalam media sosial. Contohnya misalkan kerusakan akidah. Ini banyak loh sekarang syubhat-syubhat yang ada di berseliweran di media sosial. Banyak sekali. Ya. Entah itu dari ceramah-ceramah orang-orang yang nggak genah istilahnya, banyak syubhat-syubhat ya, film-film yang berisi tentang kesyirikan, kekufuran itu juga terkandung dalam media sosial. Ya, syahwat-syahwat terutama di YouTube ya. Betul. Nah, itu dari gambar-gambar, iklan-iklan, ya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, diantara bahayanya atau dampak negatifnya lah ya. Dampak negatif dari ini menghalangi orang dari ibadah. Seringkali melalaikan kita. Asik Facebookan, akhirnya jadi masbuk. Jadi masbuk gara-gara Facebook. Pasti saat ya. Masbuk gara-gara Facebook. Terus juga apa ya?
merenggangkan hubungan kita dengan keluarga. Ya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, Ustaz ya. Iya. Orang sekarang suami istri Gini betul ya, sekamar, tapi asik sama gadgetnya masing-masing. gadgetnya Masya masing-masing. Allah, ya. Nggak ada bercengkrama, tawa antara mereka lagi. Sama anak juga gitu. Bahkan kadang anak dipanggil orang tuanya Malah mengheningkan cipta terus, Ustaz ya. Nunduk terus. khusyuk gitu. Ya kan? Bahkan sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Di warung-warung itu, kalau orang dulu di warung itu mereka ngobrol asik gitu ya, ketawa-ketawa. Sekarang mana ada? Semuanya pada sibuk dengan apinya masing-masing. Padahal dulu Rasulullah SAW pernah, beliau itu punya cincin saja, punya cincin. Itu pernah beliau melempar cincinnya. Melempar cincin. Ketika ditanya kenapa wahai Rasulullah? Nah, ini telah menghalangi saya dari ngobrol dengan kalian. Cincin padahal. Ya. Artinya Rasulullah nggak ingin hanya gara-gara beliau fokus kepada cincin, akhirnya melalaikan untuk bersahabat dengan orang-orang di sekitarnya. Mengobrol secara hangat ya, Ustaz ya. Iya. Padahal cincin itu nggak seberapa dibandingkan dengan gadget. Dengan benda kayak gini, Gadget ini betul-betul ini. Itu tadi. Di antara bahkan sekarang banyak ya mohon maaf, perselingkuhan, konflik dalam rumah tangga dikarenakan media sosial. Ya, orang laki ya terfitnah dengan wanita yang lain, yang istri yang sudah berumah tangga terfitnah dengan pria yang lain. Betul. Akhirnya banyak perceraian, konflik rumah tangga ya gara-gara media sosial. Jadi itu sisi negatifnya. Ya belum lagi menghabiskan waktu, banyak orang berjam-jam kuat. Ini ada caranya, Sat. Orang Indonesia ini rata-rata menghabiskan pakai internet sehari 7 jam 42 menit, Sat. Satu hari 7 jam 42 menit rata-rata. Nah, padahal suruh sholat hanya beberapa menit aja, berat banget. Hampir sepertiga ini, Sat. Hampir sepertiga hari kan gitu, seperti itu, Sat. Enggaknya. Ini kan menghabiskan padahal waktu itu nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan. Waktu kita dibuat untuk apa? Ya kita habiskan untuk apa? Nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah. Jadi intinya ada sisi positif, tapi juga ada sisi negatifnya. Ya, makanya kita tidak bisa mengatakan silahkan bermedia sosial tanpa batas misalkan. Jangan juga. Tapi kita juga nggak bisa melarang. Karena tadi ada plus ada minusnya. Yang benar adalah silahkan kita bermedia sosial, ya, tapi ikuti rambu-rambunya. Nah, gitu, ikuti rambu-rambunya, rambu-rambu yang sudah digariskan dalam Islam, bagaimana sehingga kita tidak kebablasan dalam bermedia sosial. Siap, Ustaz. Tadi saat kita bermedia sosial di Indonesia rata-ratanya 7 jam sehari, itu kan banyak sekali waktunya seperti Ustaz. Nah, hampir sepertiganya, apalagi kok tidurnya 8 jam, itu udah hampir lebih dari 8 tambah 7, 15 jam udah habis, Ustaz, seperti itu. Nah, kira-kira saat tadi kalau supaya kita tidak tergelincir saat bermedia sosial, rambu-rambunya, koridornya saat bermedsos, apa saat kira-kira? Ya tentu, ya betul, segala sesuatu harus ada rambu-rambunya ya, karena kita kalau misalkan tanpa batas, ya ini nanti akan menggelincirkan kita kepada jerat-jerat setan. Oleh karenanya mungkin beberapa rambu yang perlu diperhatikan dalam bermedia sosial, tentu yang pertama nomor 1 adalah kita muraqabatullah jalla wa'ala. Kita ini merasa diawasi sama Allah SWT. Karena tahu sendirilah media sosial, ya banyak sekali syubhat, syahwat di sana. Kalau kita nggak merasa diawasi sama Allah Subhanahu Wa Taala, habis iman kita ini. Ya, betul. Hancur kita. Bangkrut. Ya. Makanya harus kita hadirkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mengawasi kita. Walaupun kita sendirian, walaupun nggak ada orang yang lihat kita, istri kita nggak ada, anak kita nggak ada, ya kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, mengawasi kita. Itu nomor 1. Ya, sendirian itu adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian sendirian. Betul. Karena orang misalkan lagi keramaian, ngumpul itu gitu lagi ngumpul itu
mau maksiat itu biasanya masih malu, Hmm. masih malu. Tapi saat sendirian, nah ini ujian iman yang sesungguhnya. Ya, ya. Banyak orang itu mereka ketika ketemu sama banyak orang, masya Allah, seakan-akan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika sendirian, nah dia berubah drastis menjadi wali setan. Wali syaitan. Nah, makanya ini harus betul-betul kita ini merasa takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu nomor satu. Yang kedua, mungkin rambu-rambu yang penting juga ya untuk diperhatikan dalam bermedia sosial adalah bagaimana kita tabayun, tasabut. Tasabut Pak Bayun. Ya, artinya apa? Kita harus selektif, kita harus check and recheck, Memeriksa ya. Iya. Memeriksa. tidak boleh gegabah untuk men-share, tidak gegabah untuk membenarkan, tapi bagaimana kita harus selektif. Karena seringkali berita-berita di media sosial itu liar, Betul sekali. belum tentu benar, ya, tidak benar, ya. Jadi banyak hoaxnya, maka kita harus betul-betul selektif. Ya. Pastikan bahwa berita yang akan kita share itu satu terpercaya, Ya. benar. Yang kedua, ketika kita share ini mendatangkan manfaat, ya, bukan malah menimbulkan madharat yang lebih besar, Ya. mafsadat yang lebih besar. Yang ketiga mungkin di antara rambu-rambu yang penting juga untuk kita perhatikan, hati-hati dari fitnah lawan jenis. Nah itu. Ini fitnah besar nih, ini besar. Istilahnya apa ya? Ya, orang kalau dulu kan orang bilang apa? Dari mana datangnya cinta? Dari mata. Dari mata turun ke hati. Waduh, betul. Kalau sekarang dari media sosial. Awalnya mungkin entah itu sengaja atau nggak sengaja. Nggak sengaja, iya. Kadang ada orang-orang pura-pura iseng juga sih kadang. Kepo saatnya. Iya. Awalnya. Ya. Assalamualaikum Ukhti. Asik. Cas gitu ya. Hati-hati. Atau mungkin malah yang akhwatnya. Wah, ada duluan. Yang duluan Iya, bisa iya, juga. Ini banyak. Afwan ahi. Nah, itu makanya kita harus waspada. Artinya fitnah wanita itu kan sangat besar ya. Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, godaan, ujian yang lebih besar bagi seorang laki-laki daripada fitnah wanita. Bahkan, subhanallah, luar biasa ya, di dalam Al-Quran itu, fitnah wanita itu lebih dahsyat daripada fitnahnya setan. Tipu dayanya wanita itu lebih kuat daripada tipu dayanya ini hati-hati saat ini bisa para ahwat ummahat mendengar ini bisa Anda bisa di-ban nih. Enggak, insya Allah. Nah, kan ada dalilnya. Ayo, siap, Masuk siap. mereka nggak terima sama dalil. Masya Allah, siap. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan tentang tipu daya setan, Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika berbicara tentang tipu daya wanita, Allah mengatakan inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita itu sangat dahsyat. Kenapa? Karena setan siapa sih yang pengen sama setan? Lihat namanya aja udah geli orang. Geli, gitu. betul. Tapi kalau lihat kalau misalkan wanita, apalagi dia misalkan cantik, mempesona, siapa yang nggak tergoda? Ya, laki-laki itu kelemahannya di wanita, godaan terbesarnya di wanita. Nah, kita sama-sama laki-laki. Betul. Sepakat. Makanya ya istilahnya kita harus jaga jarak. Bukan berarti kita nggak boleh sama sekali interaksi dengan wanita sama sekali, nggak. Tapi istilahnya harus kita waspada, harus jaga jarak. Ya, kalau memang ada kebutuhan secukupnya saja. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda yang menjurus kepada mau kesetrum, fitnah, mau konslet gitu ya. Ini berarti ya segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin rambu-rambu juga yang penting ya. Kemudian yang penting juga tadi bahwa kita dalam bermedia sosial ya, jangan lupa waktu. Jangan berlebih-lebihan. Ada sebagian orang itu bermedia sosial tadi 7 jam, 8 jam. Padahal bukan untuk sesuatu yang penting gitu loh.
bukan untuk sesuatu yang hanya berselancar, scroll terus tadi gitu. Capek YouTube pindah Instagram, pindah ke Facebook. Twitter, bahkan ada yang sampai punya grup itu. Anak punya jamaah, dia punya grup itu sampai 50 grup. Anak punya cuma 5 grup apa 6 grup aja udah pusing nih. Ini 50 grup. Ya, itu maksudnya silahkan kita bermedia sosial, tapi jangan berlebihan. Ya. Karena segala sesuatu kalau sudah berlebihan itu nggak bagus. Ya, ingat bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Kita akan ditanya tentang waktu kita, untuk apa kita menghabiskannya. Jadi jangan berlebihan. Jangan kita anti kepada media sosial secara total. Ya, karena bagaimanapun itu diperbolehkan dan itu kebutuhan, kebutuhan yang mungkin kalau bisa dibilang zaman sekarang kita nggak bisa lepas dari media sosial. Tapi kita juga jangan tanpa batas berlebihan dalam media sosial. Apalagi kalau kita udah bermedia sosial tanpa arah, tanpa niat yang benar, tujuannya apa kita nggak ngerti. Ini gampang sekali terjerat oleh jerat-jerat setan. Makanya pastikan ketika kita buka entah itu Google atau buka YouTube dan sebagainya, tanyakan pada diri kita, saya tujuannya apa buka ini? Ngapain saya buka ini? Gitu. Kalau memang ada tujuannya, udah cukupkan pada tujuan. Udah selesai. Setelah itu ya sudah. Tapi kalau kita misalkan berselancar dalam dunia maya, nggak ada tujuannya, wah ini lama kelamaan hasilnya tergoda ini. Karena biasanya kan kalau kita bermedia sosial nih muncul iklan ini, muncul link ini. Nah, akhirnya kan pingin buka ini, pingin buka itu yang awalnya mungkin nggak terbesit dalam diri kita. Nah, yang terakhir mungkin di antara rambu-rambu penting juga dalam bermedia sosial ya, jaga lisan kita, jaga tangan kita dari komentar-komentar yang tidak baik. Ya, ucapan-ucapan kotor. Sekarang kan kadang mungkin di media sosial ya saling serang, saling komentar, membuli, dengan alasan toh dia nggak kenal sama saya. Apalagi kadang-kadang pakai nama samaran, misalnya akun-akun ini bukan nama. Betul, mungkin dia nggak kenal Anda, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mencatat, tahu tangan siapa yang menulis tadi komentar tersebut. Ingat, apa yang kita tulis semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita di media sosial, baik itu di Facebook, Instagram dan sebagainya, menjadi jurang yang mengantarkan kita ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Kalau dulu Nabi SAW mengatakan aksaru khotoya bani Adam filisan, kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Tulisan itu sejajar dengan lisan sekarang. Sejajar dengan lisan. Dikatakan sama saat ya. Dihukumi sama. Hukumi sama karena sekarang kan orang ingin mengatakan sesuatu tapi lewat tulisan sekarang. Lewat tulisan. Makanya para ulama mengatakan tulisan itu hukumnya sejajar dengan dengan lisan sekarang. Al-lisanus sani. Ya, tulisan itu adalah lisan kedua. Nah, maka kita harus betul-betul merasa diawasi sama Allah SWT, takwa sama Allah SWT, berhati-hati dengan tulisan kita. Jangan sampai kita nulis berita-berita hoax, fitnah, nanti diciduk polisi nangis. Ya kan? Kan banyak orang gitu. Asal-asal komentar aja, sok jagoan. Setelah diciduk polisi nangis dia. Ya. Nah, makanya kita harus hati-hati dengan apa yang kita tulis, dengan apa yang kita omongkan, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Baik Ustadz, ini terima kasih banyak Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi bermanfaat buat anak yang mendengarkan langsung dari Ustadz, juga para pemirsa dimanapun mereka berada, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah juga dimanapun mereka berada. Ustadz. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bermedsos dengan di jalan-jalan kebaikan Ustadz ya. Betul. Seperti itu. Jazakumullah Ustadz. Mungkin kita disambung di tempat ataupun nanti bab yang lain Ustadz ya, insyaallah Ustadz ya. Terima kasih. Kita tutup podcast kita dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.